orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang baik adalah yang sadar diri akan kesalahannya dan berusaha untuk tidak mengulang kembali. Di garis bawahi, tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Betul Pak? Betul. Ya. Jadi Allah itu lebih mencintai ahli maksiat yang bertaubat kepada Allah daripada yang mengaku beriman tapi sombong dengan imannya. Makanya ayo, apa kesini bukan ngomongin kan, ibu-ibu. Ustaz kesini bukan ngomongin, bukan merasa baik, tidak. Ya, jangan-jangan apa ini ya Allah, mungkin tidak merasa baik, mungkin lebih buruk. Jangan-jangan bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih parah. Lebih parah. Makanya sama-sama kita ngaji. Ini bulan Syaban. Halo, ya Bu, Pak. Bulan Syaban. Bulan Syaban itu bulan menyiram. Bulan Syaban itu bulan pupuk. Rajab kemarin itu bulan menanam. Kita tanam kebaikan di bulan Rajab, setelah ditanam kita pupuk. Ramadan bulan panen. Sekarang saya tanya, kalau di perusahaan ini ada sawit nggak dipupuk, ya kira-kira panen nggak? Panen, tetap panen, cuma hasilnya nihil. Beda dengan yang dipupuk. Iman kita pun seperti itu, Pak. Kalau nggak dipupuk nggak akan panen. Makanya ayo sama-sama, kemarin sudah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'bannya, sampaikan kami di bulan Ramadan, ampunilah dosa-dosa kami. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya Allah, coba Bu, bayangin Pak, seiring waktu berjalan, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Rasanya baru kemarin kita Idul Fitri, perasaan baru kemarin kita Ramadan, besok nak Ramadan lagi. Baju baru yang kemarin masih bagus, sekarang online pula. Ya kalau ibu-ibu kayak gitu Kak, betul. Ramadan belum lah online. Nah itu betul. Ya, kalau bapak-bapak ini dari suami-suami kita nih 3 kali puasa, 3 kali lebaran, inilah baju. Yasinan itu, Jumatan itu, kondangan itu, jangan-jangan muat itu belum. Giliran betina ibu-ibu, Masya Allah, jilbab rupa-rupa, gamis rupa-rupa, bedak rupa-rupa, legging rupa-rupa, sandal rupa-rupa, suami paru-paru. Mikir kredit dan lunas-lunas, kelihatan wajah-wajah ratu COD Galung. Bu, tapi nggak apa-apa, yang penting cantiknya istri hanya untuk bohong. Aku jelas 100% bohong. Kenapa saya katakan bohong? Karena ibu-ibu yang cantik malam ini di sini di rumah tidak secantik ini. Betul. Giliran pesta, giliran kondangan, habis ketekel kayak sulit maju rasa. Giliran menghadapi malam Jumat sama suaminya, ampun, asal ayo, ya kita benahi. Kenapa Ramadan sebentar lagi? Ya, jadi di bulan Syaban ini kita pupuk iman kita untuk mempersiapkan diri kita. Ya, ada 3 ibadah menurut Ibnu Sina. Bawa pulang di rumah ya. Paling tidak 3 ini bawa pulang. Kata Ibnu Sina ada 3 ibadah. Pertama, orang yang beribadah betul-betul hanya ingin mendapatkan surga. Sholatnya karena ingin masuk surga, sodakonya karena ingin masuk surga, ngajinya karena ingin
masuk surga, ceramahnya karena ingin masuk surga. Maka orang seperti ini ibadahnya hitung-hitungan. Kayak apa? Kayak pedagang yang hitung untung rugi. Yang kedua, ada orang ibadah itu hanya karena takut neraka. Dia melakukan puasa karena takut neraka baik. Dia berpuasa karena takut neraka. Dia sholat karena takut neraka. Dia sedekah karena takut neraka. Maka orang golongan yang kedua ini ibadahnya hanya sekedar melepaskan satu kewajiban. Yang ketiga, orang ibadah betul-betul karena mencari ridho Allah. Nah, ini yang kita cari. Jadi kita ngaji ini bukan urusan surga neraka, tapi lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Makanya seorang wanita namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia itu habis sholat tuh nangis mohon kepada Allah. Ya Allah, andaikan sholatku hanya karena ingin masuk ke dalam surga, tutuplah surga untukku. Seandainya sholatku hanya karena takut ke dalam neraka, bukalah neraka untukku. Tapi aku sholat betul-betul karena lillahi, karena engkau ya Allah. Makanya bu alhamdulillah, ngaji ini pahalanya gede. Bu, dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat, lebih besar pahala orang yang mendengarkan pengajian. Potongan-potongan saya ini berani sholat sunnah 1000 rakaat. Kakak, potongan pak. Aduh. Kalau sholat terawih apa? Lihat dulu jadwal imam. Yuk, ayo terawih. Siapa imam? Terus lamunnya harus aja. Ada yang kayak gitu, ada yang begitu kan saya. Terawih 5 menit. Bu. Makanya sebelum masuk Ramadan, pertama bersihkan dulu hati kita. Jangan ada iri dan dengki. Ya bu ya. Kalau ada tetangga yang usil sama kita, biarlah. Gak usah diusik. Maaf ya. Kalau ada ibu-ibu yang rempong, usil sama kita, kok iri sama kita, artinya kita lebih baik daripada dia. Betul? Itu aja kok repot. Dia ngurusin rumah tangga kita, dia ngurusin rezeki kita, sementara kita nggak pernah ngurusin hidup dia. Bener nggak? Sekarang itu nggak usah ngurusin rumah tangga uang, nggak usah ngurusin rezeki uang, ngurusin rumah tangga dewe. Kita sudah punya suami lah, benar apa tidak? Kita lah nutup aurat apa tidak? Ibu-ibu ya, ini zaman sudah tua, wanita tutup auratnya. Ya, walaupun ibu di PT tutup auratnya, dia nyemprot pakai jilbab. Mungkin manajer tidak tahu, mungkin asisten tidak tahu, tapi Allah selalu melihat. Bu, ada suami tetangga ganteng yang gaji gede. Suami aku walaupun kita berdekil kayak apapun diolah surgaku. Itu punya motor tua, nggak usah sibuk ngurusin motor orang yang baru. Ibu punya suami motor tua, gak apa-apa ayah, jangan berkecil hati. Ibu terima walaupun kita punya motor tua, walaupun motor tua sejuta kenangan ayah. Daripada sejuta sebulan, mending sejuta kenangan. Syukuri apa? Hidup adalah biar tak gampang mati. Ya, dia tak gampang sakit. Makanya orang yang cepat mati itu cepat sakit itu orang ini apa? Bukan faktor makanan, faktor cicilan. Betul. Betul tak? Percuma hidup mewah kalau dikejar-kejar racing pak. Penting kita hidup apa adanya. Ya, duit di mano-mano, suami setruk, nganggur, bini masih muda. Emang bisa pakai bluetooth? Penting walaupun suami tukang manen, kerja keras, tenaga gede, bahagia. Betul nggak pak? Itu. Ya, maaf bu.
Bu. Ayo, ya, sama-sama kita. Allah menciptakan dua tempat kembali, satu sorga, yang kedua neraka. Semua sudah digariskan, tak pilih yang mana. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Itu punya uang 1 juta Pak, tidak sehat. Gajian dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, ambil 25.000. Itu bukan hak kita. Maaf. Kalau Anda dapat gaji 3 juta, ya, atau 4 juta, berarti 1 juta itu ada hak orang lain 25.000. Tolong jangan dimakan. Ibu ingatkan ibu ya. Ayah, ini gaji kita 3 juta. Berarti diambil 25.000 kali 3, 75.000. Ambil. Untuk apa? Membersihkan cikal bakal penyakit. Penyakit stroke, asam urat, encok, darah tinggi, diabetes yang akan masuk ke dalam tubuh kita ditolak dengan 75.000. Keluarkan. Gitu. Ini masih juta elep. Dapat 2 juta elep. Dengan dari eman sayang pantes. Orang-orang penyakit dalam tubuh kita itu hak orang lain, keluarkan. Ada anak yatim, saya kata anak yatim fakir nak kata yang jompo, ya, yang tua tu nak kata janda tua, ada janda tua, yang tua banyak di luar sana, jangan yang muda, ya, bapak-bapak, langsung aku tuh janda tua, jangan yang muda. Ya, yang cari yang muda, yang bening, salah kaprah itu namanya. Ya, ada musola yang lagi dibangun, pesantren, sebagai pembersih jiwa supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, supaya anak kita nggak bandil. Maka saya bersyukur dulu. Coba ibu-ibu kan masih ada ya Allah ingin peringatan rolaan. Berarti kan ada niat ngaji gitu ya Bu ya. Mahal Bu untuk ngaji seperti ini. Hanya insan-insan pilihan Pak yang ngaji itu. Beda dengan musik. Kalau di sini ada jatilan, jaranan, tanpa diundang pulang penuh. Anak baru lahir 2 bulan dari gendong, ada yang kayak gitu. Pada tahun kesini alhamdulillah badan bersih. Ya, ini anak-anak kita juga dapat masukkan. Maka selanjutnya di Syakban ini Bu, rowahan ini sebelum masuk Ramadan bersama hatinya dibersihkan. Ya. Jadi obat hati itu ada 5 perkara. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam diri. Yang ketiga, berkumpulan dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berbanyak. Salah satunya siapa dapat menjalankan, insya Allah Gusti Allah meridhoi. Bergaul dengan tukang minyak, kecilkan minyak. Bergaul dengan tukang pandai besi, bau api. Bergaul dengan seorang ulama, kiai, dapat barokah. Makanya bapak-bapak sebagai suami, maaf Pak, suami ini ya Allah Pak, tanggung jawabnya gede tenang. Tanggung jawabnya besar.
Jadi kalau ada suami yang mau gini, mama mau kemana? Saya mau keluar, Pak. Silakan keluar, tapi tutup aurat tuh. Jangan sampai ada laki-laki yang melihat aurat tuh. Persembahkan aurat tuh hanya untuk papa. 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 Kalau jadi bentuk papa. Tuh, itu berarti suami yang bijak. Maaf ya, Pak. Pak. Ya. Anda sebagai suami punya istri tidak sholat, tidak pernah ditegur sama suami, dibiar kebaik bininya tidak sholat, maka suami jangan lurus. Anda punya istri, istrinya nggak pernah nutup aurat, rambutnya dilihat kok, pahanya dijinggok sama laki-laki lain, suami tidak pernah negur, maka suami jangan lurus. Hati-hati, Pak. Ya, tanggung jawabnya benar. Kalau ibu-ibu ngaku, halo, ibu-ibu ini di akhirat nanti akan ditanya, suami ibu udah sholat, udah puasa, bukan sholat. Halo. Yang mana keningnya tukang online, tukang judi, nggak akan ditanya. Oh, di akhirat. Kenapa tanggung jawab rumah tangga pada suami? Tapi kalau suami jangan coba-coba. Sekecil apapun, Bu, tanggung jawabnya berat. Makanya ibu-ibu harus sayang sama suami. Ada tukang muat? Ada. Yang lain ada? Bu, coba ibu sekali-kali. Ketika suami tertidur, tataplah dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ditatap. Tatap dengan penuh cinta, tatap dengan penuh kasih sayang. Jangan-jangan masih ada tanah becek sampai kering nempel di betisnya, gak puasa saking capeknya lelah tertidur pulas. Jarang ini yang itu. Yang ada gajian. Yang ada gajian. Tuh. Ini maaf. Maaf, ini ibu ada yang kerja nggak ibu? Apa? Apa kerjanya? Oh? Lepas. Masya Allah. Lepas. Siang lepas, malam di. Siang lepas, malam dilepas. Ya Allah, apa yang penting, Pak? Ibu harus ikhlas ya, Bu ya. Tapi maaf, Pak, maaf sekali lagi. Yang namanya istri itu hanya meringankan beban suami, bukan tulang punggung keluarga. Saya yakin ibu-ibu lepas itu tujuannya ingin membantu suami. Betul ya, Bu? Karena faktor kebutuhan. Jangan istri jadikan tulang punggung. Ya, bahkan ibu-ibu tetap sekalipun kita punya pekerjaan, hormat kepada suami selagi suaminya benar. Tapi kalau suami tidak jelas, bergila. Ya, ini punya suami sholat kita, Jumatan kita, Jumatan mancing. Ya Allah. Ya Allah. Ada tuh banyak begitu, Pak. Lengkapnya loh ini. Ingat, kalau ada seorang suami yang nggak Jumatan, berarti yang salah adalah istri. Dengarkan semua, ini rumusnya. Istri yang baik itu, Bu, kalau suami mau hari Jumat, ingatkan. Ayah. Halo. Oke. Nah, duduk. Oh, mau saya lagi balik aku. Nah, duduk. Gak ada yang ngomong. Sampai mana saya ngomong tadi? Ingatkan.
Gimana? Dengerin Bu. Ayah, ini hari Jumat. Ayah itu adalah imamku. Ayah masuk surga, ibu masuk surga. Aku tidak ingin ayah masuk ke dalam neraka yang bikin aku terjerumus ke dalam neraka. Aku mencintai ayah bukan hanya dunia, kita ingin bersama di akhirat ayah. Ayo cepat mandi. Mama yang mempersiapkan pakaiannya, istri yang soleha. Saya itu apa ini loh? Saya tidak. Belas. Suami mandi bu, istri buka lemari. Suami nak kemana? Suami mau kemana? Ke masjid. Kalau ke masjid berarti nanti dialog dengan Allah. Mau curhat dengan Allah. Berarti harus memakai pakaian yang baik. Siapkan sarungnya, siapkan dastornya, siapkan kokohnya, siapkan sorbannya, siapkan kopiahnya, siapkan parfumnya, siapkan kotak amalnya, bersihkan sandalnya. Suami berangkat Jumatan, istri dapat pahala yang lebih besar. Nah ayah, jangan pakai yang lain. Jangan bikin malu ayah di hadapan laki-laki yang lain. Pakai yang sama sendiri. Suami berangkat bu, pakai motor. Kata bu, wih mesinnya, bapak itu koko dengan sarungnya. Siapalah bininya kena di rumah. Inilah pulang panen. Pas tengah 12, suami mau istri ngorok. Lah pulang panen, pulang muat, gak sempat cari sarung, gak sempat cari jubah, gak sempat cari baju koko, sudah kadung ada yang cepat terpaksa kaos partai. Nomor 3 bergantung di belakang, Jumatan pakai kaos partai. Allahu Akbar di depan, di belakang kawannya, fokus nomor 3. Masjid dijadikan kampanye. Bu, malu gak sebagai istri jadi suami kayak gitu? Nih, ayah, ini untuk kotak amalnya 10.000. Syukur-syukur 20.000. Walaupun mama tidak ikut, mama ingin dapat pahala. Mama nitip ya 10.000. Jadi pas 30.000. Ini dah. Padahal mau kotak amal 20.000. Banyakan deh. 20.000 itu banyak. Gimana cukup banyak? Kecil 2.000, 2.000. Nah, sorga 2.000, sorga tingkatan berapa? Nah, masuk sorga 2.000 tingkatan yang mana? Ya, bayangin bu, kalau ini masuk sorga ya beli yang banyak. 2.000 sama dengan kencing. Coba ibu di rumah makan kencing 2.000 kan? 2.000. Aku kencing 2.000 tak bayar. Ya, tak kasih 5.000. Gak ada sosoknya pak. Jadi mama kencing lagi bayar. Jadi pas, ya. Nambah 1.000. Mending pakai pampers baik sekalian. Ibu, ini manfaatnya sih. Ya. Terus ibu di rumah apa? Ada hubungan baik. Ya. Sekarang ini bu maaf ngomong, rumah tangga terutama ya, rumah tangga ini yang harus hati-hati. Terutama untuk ibu-ibu muda ya, yang muda-muda, kalau yang tua terserah. Nenek-nenek, besok ya ada. Yang muda-muda kalau bu saya di rumah kita nikah itu pak dengan suami nikah dengan istri dimulai dari nol. Susah, senang, panas, hujan, pedih manisnya dilakoni bersama. Haruskah tumbang dengan orang yang ketiga? Awas. Zaman media sosial tajam menghasut rumah tangga kita. Betul? Makanya saya sekarang ya garis bawah ini. Di mana ada perselingkuhan,
Di mana-mana ada perzinahan, biangnya adalah betino. Biangnya adalah perempuan. Ya, nah dulu belum saya jelaskan. Kenapa saya katakan perempuan? Karena mampu. Seorang tamu tidak pernah akan maksa masuk ke rumah kita kalau tuan rumah tidak mengizinkan. Betul? Lebay berbalik amuh kayak apapun laki-laki ngerayu dengan segala macam puisi, ubur-ubur ikan lele. Kalau kepo kayak apapun di atasnya rayuan laki-laki merayu perempuan, kalau wanita punya iman harga diri tidak pernah akan terjadi perselingkuhan. Makanya di mana-mana perselingkuhan itu tapi pertemuan bulan bulu laki-laki dengan bulan bulu perempuan ya sama-sama gatal. Lebay kalau makanya kalau wanita dibela laki-laki yang tegas biar jadi contoh. Assalamualaikum. Aku laki-laki. Oh apa? Dengan siapa? Suami. Oh bukan Pak. Nanti jam 12 baru balik. Maaf ya. Nanti jam 1 balik lagi. Assalamualaikum. Tegas seperti itu. Laki-laki yang nak merayu tadi. Wah, gak ganas lu perempuan ini. Tidak jadi bu. Sekarang iman laki-laki mana yang tak dulu bu? Assalamualaikum. Siapa ya? Ya, emang kenapa? Iman boleh kuat, imron ya kuat. Betul? Makanya jaga diri, jaga dirimu, jangan sampai salah jalan dalam lingkup kehidupan, jangan sampai jadi korban dalam kancah pergaulan. Itu makanya banyak ngaji, baca Quran, bersih, tahajud. Sudah tahajud? Belum. Bono-bono. Padahal kita ya Allah pun tiap malam dianjurkan suruh bangun kata Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah tiap malam? Suruh bangun kita mas. Kau bangun tengah malam, sholatlah 2 rakaat, rukuklah, sujudlah, wuduklah, kau mohon kepadaku keluhanmu. Apa kau yang minta aku jawab semua doamu? Itu kata Allah. Kita tidak bangun. Kenapa? Hati kita nggak ada paket. Yang kita isi paket hanya paket HP, tapi hati kita nggak isi paket. Tuh asik suami istri, tapi giliran di WA sama Idris, giliran di SMS sama Cin Seton, duit kuntil anak kalau wewe bangun galau. Ya, apa kata SMS Idris? Bisa. Jangan lewatkan dini hari kira final Real Madrid Barcelona jam 2.30 nantikan jam 1 lalu kopi seceret telur 2 mie 4 demi membela dunia. Betul? Padahal ibu-ibu tengah malam kebelah paling ingin pipis bangun kan? Siapa yang membangunkan itu? Supaya kita suruh ibadah. Makanya melalui pipis tadi, biar setelah pipis kita langsung cewek. Gak boleh bu, cewek bersih. Langsung wudu, beres gak jelas. Cewek, habis cewek baru langsung pakai celana. Celana dulu. Terus itu tahajud pakai celana. Sujud Allahu Akbar kata malaikat sabar lagi. Ibu
Terakhir Ramadan ini. Man faraha biduhuri Ramadan haramallahu jasaduhu ala nar. Siapa di antara sampean yang senang, gembira hatinya dengan datangnya bulan puasa, Allah haramkan jasad kita masuk dalam neraka. Tuh, Allah itu tidak mewajibkan bagi orang yang tidak mampu. Ustaz, ambil itu kerja keras Ustaz, boro-boro kuat, tak puasa. Boleh, tak puasa. Nanti diganti hari yang lain. Ya, Pak Ustaz lagi hamil. Ini kemarin ada jam mati Bu. Ya, Pak Ustaz boleh tak bertanya? Boleh. Aku ini lagi hamil tuh baru saja 8. Aku ini kalau puasa khawatir jadi udah sehat, udah gizi. Jadi mana Pak Ustaz boleh ya nggak puasa? Melasnya, ya udah, saya pikir ibu boleh nggak puasa, tapi nanti setelah lahir harus puasa. Oh iya Pak Ustaz, pasti namanya juga utang. Setahun kemudian Ustaz udah lagi Ramadan itu. Saya tanya, ibu, iya Pak Ustaz, belum lahir sampai sekarang? Pak Ustaz mengingat lagi hamil lagi. Hamil tiap Ramadan. Kalau kagak saja perjalanan itu tiap Ramadan hamil apa puasanya? Bu, ibu-ibu yang berhalangan ya Bu ya, tuh diganti, jangan sampai kita. Mana Pak Ustaz yang tua, sakit-sakitan jomblo, nanti pakai pinja, ya, pakai pinja, pakai pengganti. Tuh, dalam pikir nanti ada, jangan sampai ida. Ya, duduk sementara dulu tidak mati. Ya Bu ya, yang kayak mati, apa gitu? Pendapat daripada mati, apa gitu? Ya Bu ya, makanya sama-sama. Puasa, anak-anak kecil pun dilatih, namun jangan dipaksa. Ini segini nih, ya. Bangunkan sahur, jam 10 nangis dia, lapar jangan dipaksa, buka. Setelah buka, puasa lagi. Jangan, gak boleh lah nak, sampai nanti sore loh, gak boleh itu Pak. Anak itu masih latihan, yo ada uang, sampai sore anak, ya nanti pun ada latihannya, ya. Tuh, usahakan ini sahur, ya. Sahur ini Masya Allah pahalanya gede, ya, makanya sunnah hukumnya. Sahur taraweh, yang nak 8, yang nak 20, semuanya sama. Gak usah ribut. Ya, yang 8 punya dasar, yang 20 juga punya dasar. Gak usah sibuk. Yang tidak suka dengan 20, 8. Yang ingin 20, ya 20. Gak usah beda sekolah. Asal gak punya dewe Pak ya. Pak Ustaz, di kampung saya biasa 20, tapi kalau di sini 8, ya udah. Orang witir ada terus kan sampai 20, kok itu repot amat dong. Betul Bu? Ini mah giliran yang 8 diributin, giliran yang 20 diributin, yang udah terawih tidak kebaik. Nah, Ibu ya. Sangat. Kemudian Bu banyak beramal sedekah di bulan Ramadan. Ibu kalau nak bikin pembukaan, halo, ha? Kalau bikin pembukaan Bu jangan pas-pasan. Ini bikin rujak Pak, bikin es buah, anak ibu 1, suami 1, 14, kakak lebihnya. Bu, lebihkan siapa tahu ada tetangga. Masya Allah, orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa itu Bu, pahalanya sama dengan puasa yang dia lakukan. Jadi jangan orang berlebih. Makanya masuk bulan Ramadan ini Pak, sekali-kali buka bersama di masjid ini. Itu bagus. Sebelum buka bersama ada kajian tausiah atau ada yasinan, buka bersama. Indah, Bu. Untuk apa kita bekerja kalau lupakan akhirat? Supaya dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Ikmal di dunia ka'anna kata isu abad.
Silakan kalian bekerja untuk dunia, seakan-akan kalian akan hidup selamanya. Tapi ketika datang panggilan azan, tunduklah dan sholatlah, seakan-akan kita akan mati besok pagi. Bu, kalau orang sudah sadar ke situ, insya Allah. Makanya lihat kalau ada orang meninggal dunia itu takziah, dia jadi pelajaran. Ya, biasanya kan orang yang mau mati itu kalau di kampung itu suka dipamitkan sebelum dibawakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini almarhum si A, apakah orang baik? Baik. Apakah dia orang soleh? Soleh. Pasti ngomongnya soleh. Ya, orang baik? Baik. Pasti ngomongnya dalam hatinya. Oh iya. Ada yang kayak gitu. Pasti ngomongnya baik. Kalau selama ini dia banyak berbuat salah, maafkan ya Pak. Ya. Kalau ada utang piutang, tolong hubungi ya. Kalau seadanya kecil dikelaskan. Iya. Itu. Nah kalau kita melihat seperti itu, sekarang ya dipamitkan. Mungkin besok kita yang dipamitkan. Halo. Siapa yang jamin umur kita sampai besok subuh? Siapa yang jamin usia kita sampai nanti tengah malam? Ya. Makanya Bu, kalau ingin dilindungi, ya, karena umur kita tidak ada yang tahu. Kalau nak tidur, Bu, kalau mau tidur, wudhu. Bu, wudhu. Walaupun bersentuhan dengan suami, dengan istri, itu tidak jadi masalah. Karena syariat bukan wudhu kita sholat, tapi sucikan batin kita. Supaya kita siapa tahu kan kita bernyawa dalam keadaan husnul khatimah. Ya, nanti itu wudhu, baca doa, baca ayat kursi, baca An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas. Minta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali, Allah lindungi kami. Gitu. Wudhu. Istri nggak sama suami, wudhu. Jangan wudhu. Biar punya anak soleh. Kalau sampai punya anak gablek, berani sama orang tua, itu kelihatan salah adonan. Oh, bantah tadi. Gua itu gua kapan adonannya sama bantah. Anak pun nggak salah adonan bantah. Ayo Ustaz, karena saya menakal salah gaul. Bukan salah gaul itu, salah geol. Hati-hati wudhu, sama-sama wudhu, alangkah indah hidup ini. Oh, mau makan suami istri yang baik, ambilkan nasinya. Ayah mau makan ya ayah, cukup kasih centong ayah. Apa boleh? Baunya nampol, sayurnya nampol. Indah apa boleh gini kayak itu? Betul apa? Nah, Pak, suami makan istri di depannya tersenyum. Istri kayak gini Bu, gak ada jaminan selain surga. Gitu. Suami sakit itu Bu, ayo ayah berobat. Ayo ke dokter ayah, ayo begini. Kakaknya di sini keluar. Kalau ayah sakit siapa yang mau nyari duit? Kalau ayah terbujur kayak gini siapa yang mamanen? Siapa yang nak duit dari mana? Anak untuk sekolah. Istri. Istri sekarang ampun. Suami sakit di motor, tes. Ini sekarang Pak. Suami sakit di motor, di posting pro FB. Kita doanya guys, suami pun akhir. Banyak yang lagi dia. Orang lain yang tidak tahu jadi tahu. Sakit apa? Nah, suaminya berantem sama suami lebay. Ini sekarang buat status. Kalau berantem sama suami itu Bu, baca Quran, tahajud, sholat duha, bukan status. Ini berantem sama suami buat status. Aku dia, bukan aku tak tahu. Cocoknya double. Ampun. Inilah hancurnya Pak sekarang media sosial. Ya Bu ya. Ibu-ibu yang senang posting-posting di FB, apa-apa hiburan, tapi sertakan anak, ya. Biar orang lain laki-laki di luar sana yang melihat beranda ibu, tahu kalau ibu sudah berkeluarga. Ini anak lampak,
glowing. Simpan di sini dulu Iya, relax sama laki-laki, ayo tenang ya mbak. Mulai setan datang. Sementara suami gak pernah muji, dipuji oleh laki-laki luar, merasa kesenangan, lari ke info, minta nomor pribadi, curhat, selesai rumah tangga kita. Betul pak? Bu, hati-hati ya bu ya. Kita Muhammad Ali tahu nggak? Muhammad Ali. Betul bu. Tahu kan? Ada? Oh, yang mana? Muhammad Ali. Mana? Muhammad Ali tinju nih. Ya, tahu kan Muslim? Enggak tahu kan? Nah, Muhammad Ali ini nggak merokok pak. Muhammad Ali ini petinju kelas berat, nggak merokok. Muslim. Ya, nggak merokok. Tapi sekalipun dia nggak merokok, kemana-mana selalu membawa korek. Hebat kan? Merokok enggak, tapi bawa korek. Untuk apa korek itu? Setiap dalam hatinya terhasrat ingin maksiat, koreknya dihidupkan, didekatkan kepada kulitnya. Kalau merasa kulitnya panas, tidak jadi dia bermaksiat. Muhammad Ali ini. Kita ini nggak kere, nggak kebanyakan pola. Ya? Bu? Masya Allah. Makanya mohon kalau kita sayang dengan diri sendiri, sesibuk apapun terutama sholat, jangan sampai ditinggal. Satu kali kita tinggalkan satu waktu sholat 5 waktu, Bu, satu hari kita di dalam neraka. Satu waktu, Pak. Satu waktu tinggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, satu hari di dalam neraka. Sedangkan satu hari akhirat itu Pak 1000 tahun dunia. Nauzubillah. Jadi sekali kita tinggalkan sholat 5 waktu, Allah mencatat nama kita di pintu neraka. Larinya begini Pak, kesimpulannya, ya di dunia kita kaya enggak, hiduplah susah, ya baik-baiklah kita di akhirat, ya kan? Betul enggak? Itu. Jangan kita di dunia dari duit sudah susah, mungkin balik, keras keringat, ibadah tidak. Umroh nggak kuat ke Mekah karena biaya gede, gampang Islam itu Pak. Bagaimana kita dapat pahala haji? Jumatan. Karena yang sering ngomong al-hijrul fuqara wa hijrul masakin, bahwa Jumatan itu hajinya orang fakir, hajinya orang miskin. Orang haji itu bukan jaminan orang kaya, tidak. Berapa banyak orang gajinya gede, orang haji, orang kagak. Ya, itu panggilan jiwa. Ada orang yang dari Manen, tiap bulan 500, pasang bro. Bukan jaminan, ya, bukan jaminan. Makanya saya doakan ibu ya, mudah-mudahan bapak-bapak, walaupun nggak bisa haji, bisa umroh. Aminin ya, nggak cukup dengan amin, ya daftar juga. Sekarang Pak ada umroh talangan. Jadi kalau ada yang mau, gampang. Pak Ustaz, aku ini hanya punya uang 10 juta. Pak Ustaz, mana ingin umroh? Bisa, diberangkatkan. Itu cukup dengan 10 juta. Kalau diberangkatkan, nanti pulang dari umroh, Anda tinggal nyicil. Itu sanggupnya 1 juta, sanggupnya 2 juta, 2 juta. Kerjasama dengan bank syariah yang tanpa bunga. Gak harus punya 35 juta, kapan? Yang nunggu 35 juta, nunggu 25 juta, kapan? Punya 10 juta, bisa diberangkatkan. Itu. Oh kita nyicil mobil B2, nyicil motor B2, untuk memulai ibadah modal kuat. Tidak mungkin. Ya, Bu, makanya sekarang diniatkan setiap kajian 500.000 tabungkan. Dalam artinya ya Allah, aku ingin umroh ya Allah 500.000. 2 bulan 1 juta, 3 bulan 1,5 juta, sampai sekian tahun mantap. Indah, ini mau indah.
Sama gajian healing liburan pagar alam ke pantai. Lihat orang yang pakai samsung doang, lihat yang pakai PH doang, yang susunya gede-gede sengkil semua. Anak-anak kesenangan, wow. Allah, ke Jambi, Taman Rimbo, Paratis, makan udang pun di posting. Nikmat mana lagi yang mau dustakan? Banyak duit itu sodako. Ada tetangga bagi-bagi makanan. Begitu caranya. Saya sayang dengan pimpinan ini ya. Kalau pimpinan yang ngomong ini. Serius Pak. Ya, kayak gini kalau pimpinan repot. Manajer bisa gajian karena ada yang panen. Betul tak? Manajer gaji 35 juta sampai 40 kalau gak ada yang panen, gajian dari mana? Asisten bisa gaji gede karena ada yang panen. Coba sekali-kali yang panen 50.000 orang Satria, sedekah dari aku. Kata dia, kasih aja umurnya baru kamu rezekinya. Itu ini ada melotot sama anak buah. Sholat tidak boleh, gabloknya bukan. Serius, saya sampai marah di Pinang Mas itu Pak. Aku nanya, ini peringatan dari perusahaan daripada apa karyawan? Karyawan Bang. Perusahaan dukung enggak? Enggak. Kepada manu. Ya, datang ke sini paling depan, makan dengan bahan ayam kampus. Kira-kira. Kan begitu. Justru maaf ya, doa yang akan dikabul oleh Allah itu doa orang yang terzalimi. Makanya jangan suka menyanyikan orang kecil, jangan suka menghina orang yang gak punya. Sekali dia berdoa diangkat sama Allah. Terakhir, kalau ibu mau hajatan, ya mau nikahkan anak atau si di tangan ataupun apa, jangan suka membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Baik, salah. Ini nama jantan, tunggang, kapolda, kapolsek, kapolres, orang-orang yang tidak kenal. Kades paling rendah tingkat kadus. Kakate tukang muat di situ. Tukang manen. Betul. Giliran orang pejabat ditonjol, giliran tetangga pakai daun pisang baik. Allah Akbar. Ini di masyarakat masih Pak terjadi kayak gitu. Kalau ada ditonjol, tonjol kalau jangan dibeda-bedakan. Kita tonjol orang kaya belum tentu Bu. Jangan-jangan amplop yang begini tukang manen. Nggak berharap nggak amplop gede, kaya malah perhitungan. Ya, ini tolong. Jadi usahakan ini manfaatnya sih. Jangan suka membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Ibu nak menikahkan, ada tetangga miskin, datang nih. Bu, Pak, saya kesini silaturahmi, saya mau nikahkan anak. Besok ibu dengan bapak, keluarga kumpul ya hari ini kita makan bersama. Kata dia, aduh Pak, saya nggak punya apa-apa, kan bapak yang mending doanya. Ayo kumpul itu. Jadi mau orang miskin, isa-isa menindahkan, pantat wajah gitu. Bagian yang hitam, ada bagian apa namanya merebus air. Sampai ibu mus kemana-mana. Giliran orang pejabat selepas selepus di depan. Ada yang lagi kan? Lihat, kalau anda nggak percaya, di desa anda ada orang hajat jelas mana yang kaya, mana yang miskin. Kalau datang orang kaya mobil mewah, apa nggak sibuk tukang parkir? Ada dikit Pak. Lurus Pak, lurus. Akan Pak, mundur dikit Pak. Kalau orang kan begitu. Kapan turun? Disiap dari matamu. Ada yang datang pejabat orang kaya, langsung dicincing ke depan. Kursi plastik Pak penuh dengan rakyat jelata.
sofa mewah kosong untuk orang kaya. Mau minumannya pun beda. Kiri dari belakang mungkin odol-odol, kata tukang parkir, taruh situ ya Pak. Standar 8 tapak disediakan di bawah kawin. Kata penerima tamu, silakan Pak cari kursi dewe. Realita bro, kenyataan. Kalau Pak percaya iri telinga saya. Disitulah kenyataan. Betul? Ya, jangan justru orang seperti itu yang lebih perhatian. Makanya saya seorang penceramah tak pernah bangga di dunia orang-orang kaya. Perhitungan. Serius. Nanti orang-orang biasa perhatian. Ada beras dibawa ke beras. Iya. Ada singkong dibawakan singkong. Saya kalau ceramah mobil itu penuh. Apa? Keliling kan namanya beras pasti beli. Betul saya. Benar. Di sini mah nggak beli bawa sekarang. Ikan kakap. Udah gede-gede. Keliling mahal di sini banyak. Ayo, taruhkan. Ini perang ceramah kosong. Cukup dengan terima kasih. Masih untung aku balik lagi. Tapi nggak apa-apa yang penting ya Bu ya. Kalau di sini Allah Insya Allah saya nggak pernah minta apa-apa lillahi ta'ala. Karena dekat nggak apa-apa. Dikasih saya bawa, nggak dikasih saya tunggu. Saya rasa itu saja Ibu. Nggak terasa sejam setengah saya ceramah. Nggak terasa kan? Ibu yang ceramah Pak berikan sama selangkangan. Percaya nggak? Percaya. Nanti saya buktikan berbahaya malah. Mudah-mudahan pulang dari sini Bu rukun sama suami ya. Pak rukun sama istri ya. Jadi Bu rahasia kita. Kalau diberikan sama suami jangan suka nolak. Haram hukumnya. Yang ingat ibu-ibu mana? Kalau suami penyakit emahnya kumat, ya penyakit emah suami itu. Semua suami emah yang kumatnya ada jelas. Kadang habis sisa, kadang tengah malam, kadang menjelang subuh. Istri kudu Pak. Kalau suami, mama kata istrinya, ayo Pak ajulah. Jangan pakai alasan. Apa coba gerah? Suhu. Ya Allah, ya boleh Bu. Hiburan orang lanang itu cuma itulah. Yang kata yang lain. Yuklah, duit berapapun dikasih. Udah bikin tak tidur sama suami pakai pantun. Belum bikin tidak untuk dong. Duitnya dulu dong. Astagfirullahaladzim. Ini zaman sekarang. Dia aja tidur sama suami pantun. Belum bikin tidak untuk dong. Minta duit dulu dong. Untuk suami yang mau pantun Pak. Belum bikin tidak untuk dong. Sedih dulu dong. Mudah-mudahan dapat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu